Sejak 2019, Jepang membuka kesempatan bagi tenaga kerja asing melalui program visa Specified Skilled Worker atau Tokute Gino untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil dan berkualitas di 14 bidang industri pekerjaan. Dengan banyaknya generasi muda Indonesia yang berbakat, ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan karir secara global. Tak bisa dipungkiri bahwa para calon tenaga kerja ini memiliki kendala perbedaan bahasa dan budaya. ISO hadir sebagai pusat standarisasi dan penyedia kurikulum pelatihan bahasa Jepang dengan melakukan standarisasi kurikulum, program kelas, dan pengajar yang direplika dan dikerjasamakan dengan lembaga vokasi seperti LPK dan BLK komunitas di wilayah Indonesia. Bersama-sama, kami memperluas kesempatan bagi masyarakat muda Indonesia untuk menambah ilmu, pengalaman, dan menjadi tenaga kerja yang terampil, berkualitas, dan siap bekerja di Jepang. ISO memiliki program kelas yang dirancang untuk persiapan mengikuti program Tokute Gino dalam waktu yang singkat. Dimulai dari pelatihan dasar bahasa dan budaya di negara Jepang, bimbingan ujian CF Test level A2, sampai pelatihan skill test Tokute Gino, melalui kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar Jepang sesuai standar yang diberlakukan oleh perusahaan penerima. Program kelas ISO didasari dengan 3 nilai utama: intelligent, skill, dan power. ISO percaya bahwa wawasan luas, keterampilan tinggi, serta jiwa dan raga yang kuat dibalut dengan usaha yang gigih adalah kunci utama dalam menuju keberhasilan. Dengan bekerja di Jepang, para pekerja akan mendapatkan pendapatan serta pengalaman dan ilmu berharga yang menjadi modal masa depan Indonesia. Bersama ISO, siapapun berkesempatan untuk kerja di Jepang. Ishoni Ganbaru. Pera-Pera, aplikasi belajar bahasa yang telah disesuaikan dengan kebutuhan industri di Jepang dengan mudah dan menarik. 優しく面白く日本語脳勉強 Kamu bisa belajar bahasa Jepang di mana saja dengan sangat praktis. Dilengkapi dengan ilustrasi sehingga materi sangat menarik dan mudah dipahami. Apa saja yang kita bisa pelajari di aplikasi Pera-Pera? Huruf hiragana dan katakana, hafalan kosakata, materi fungsi partikel, materi perubahan kata kerja, pola kalimat bahasa Jepang, edukasi kanji, dan juga tes dasar bahasa Jepang. Aplikasi Pera-Pera juga memiliki fitur Google Translate dan informasi seputar Jepang. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk belajar bahasa Jepang di aplikasi Pera-Pera dan persiapkan dirimu untuk magang dan bekerja di Jepang. Arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Yang kami hormati Ketua PBNU Pusat sekaligus Pembina ISO Jepang, Pak Kiai Haji Aizuddin Abdurrahman. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Haji Rusdi Astura. Yang kami hormati Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rashid SE beserta jajaran unsur Muspida Kota Palu. Kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Bapak Insinyur Rahmat Garsadi MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Andi Darmawan DFPLG, yang diwakili oleh Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Ibu Rani Haruyati. Yang kami hormati Bapak Yadi Suryadi, selaku Founder dan Advisor ISO Jepang,
serta para tamu undangan dan peserta pelatihan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Kamis tanggal 16 September 2021, kita dapat mengikuti acara peresmian pelatihan bahasa dan budaya Jepang berbasis aplikasi. Sebelumnya izinkan saya, Egit Hapsari, sebagai pemandu acara membacakan rangkaian acara hari ini. Acara akan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dan doa, kemudian puncak rangkaian acara peresmian pelatihan bahasa dan budaya Jepang berbasis aplikasi oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Pelatihan bahasa dan budaya Jepang berbasis aplikasi ini merupakan inisiasi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan pemerintah Kota Palu. Dalam penyelenggaraan acara ini, Kota Palu berperan sebagai tuan rumah. Program ini bertujuan mempersiapkan SDM unggul untuk mengisi peluang magang dan bekerja di Jepang. Dan program ini diharapkan mampu menjadi solusi alternatif untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bekerja sama dengan ISO Jepang sebagai operator pelatihan online dan provider aplikasi pembelajaran bahasa Jepang Pera-Pera, para peserta akan diberikan pemahaman dasar bahasa Jepang secara gratis. Pada hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh founder dan advisor ISO Jepang. Kepada Bapak Iyadi Suryadi, kami persilakan, namun sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh founder dan advisor ISO Jepang. Kepada Bapak Iyadi Suryadi, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Yang kami hormati Ketua PBNU Bapak Kiai Haji Aizuddin Abdurrahman. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Haji Rusdi Asura beserta staf dan jajarannya. Yang kami hormati Wali Kota Palu
Bapak Hadianto Rashid SE beserta staf dan jajarannya. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Bapak Insinyur Rahmat Taufik Gasadi MSI beserta staf dan jajarannya. Yang kami hormati Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Insinyur Andi Darmawan MDev PLG beserta staf dan jajarannya. Dan yang saya banggakan, para peserta pelatihan dari Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu. Hadirin yang saya hormati, program pelatihan bahasa dan budaya Jepang online berbasis aplikasi ini terselenggara atas inisiasi bersama Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan pemerintah Kota Palu dalam hal ini bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan pelaksanaan program ini. Sebagai laporan bersama, kami telah melakukan seleksi terhadap ribuan calon peserta yang akan mengikuti program pelatihan bahasa Jepang secara online berbasis aplikasi. Dengan hasil akhir terseleksi sebanyak 1.285 peserta pelatihan dari ketiga provinsi tersebut. Program pelatihan bahasa Jepang berbasis aplikasi ini merupakan upaya kami dalam rangka mempersiapkan SDM unggul berkualitas bagi calon pemagang dan pekerja migran Indonesia untuk ditempatkan ke negara Jepang melalui program magang dan program spesifikasi worker. Diharapkan dengan semakin banyaknya generasi muda yang siap untuk bekerja di Jepang akan membawa dampak positif terhadap penyerapan angkatan kerja Indonesia yang akan mampu mempercepat program pemulihan ekonomi bangsa. Hadirin yang saya hormati, kami menyadari hal tersebut adalah kerja besar yang harus didukung oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat umum. Dan sebagai langkah awal ini, ISO Jepang bersinergi dengan pemerintah meluncurkan program pelatihan bahasa Jepang berbasis aplikasi bernama Pera Pera. Mudah-mudahan dengan penuh harapan, program pelatihan berbasis aplikasi ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Disnaker Provinsi Jawa Barat, Disnaker Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Palu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan seluruh yang terlibat baik moral maupun material sehingga acara ini dapat terselenggara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua dalam mewujudkan cita-cita yang mulia ini untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempersiapkan SDM unggul dari Nusantara menuju negeri Sakura. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yadi. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Ibu Rani Harwianti, mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Ibu Rani Harwianti kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, salam hormat dari Bapak Kepala Dinas kami, yaitu Bapak Insinyur Andi Darmawan Bintang, MDev LG. Kebetulan beliau saat ini merangkap tugas sebagai pelaksana tugas pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan saat ini beliau juga punya acara yang sama pentingnya dengan acara yang kali ini saya ikuti. Jadi mohon maaf, permintaan maaf dari beliau. Saat ini saya selaku Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Trans Provinsi Sulawesi Selatan
mewakili dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Yang saya hormati Recording in progress. Ketua BPNU Bapak Kiai Haji Aizuddin Abdurrahman. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Palu, yaitu Bapak Hadianto Rasid beserta Muspida dan jajarannya, dalam hal ini selaku inisiasi dari terselenggaranya kegiatan ini. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat, yaitu Bapak Rahmat Taufik Garsadi. Yang kami hormati dalam hal ini yaitu Advisor ISO Jepang, yang juga Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Rakyat LPPR, yang sekaligus Direktur PT Multi Lintas Buana Raya, yaitu Bapak Yadi Suryadi, dan peserta pelatihan yang berada di Palu, di Jawa Barat dan di Sulawesi Selatan, serta seluruh peserta Zoom meeting yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu sangat berterima kasih atas launching ISO Jepang, sebuah sistem pembelajaran bahasa Jepang yang berbasis aplikasi online yang dipadukan dengan sistem belajar secara offline di kelas. Tentu ini sangat membantu para pencari kerja yang berminat tentang budaya maupun untuk bekerja ke negara Jepang. Program pembelajaran ISO Jepang sesuai informasi dari pihak Advisor ISO Jepang bahwa ada percepatan waktu belajar untuk lulus uji kompetensi bahasa Jepang yang biasanya dengan durasi waktu antara 5 sampai 6 bulan, dengan ISO Jepang bisa dengan waktu belajar cukup efektif yaitu 3 bulan sudah bisa mengikuti uji kompetensi bahasa Jepang. Bahkan dengan aplikasi belajar bahasa Jepang secara online, sehingga belajar di kelas sisa 2 bulan setelah belajar online. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik ISO Jepang dan sesegera mungkin bisa diterapkan dan diimplementasikan untuk para pejuang devisa di Sulsel atau calon pekerja migran Indonesia yang berminat bekerja ke Jepang dari Sulawesi Selatan. Karena banyak sisi positifnya, belajar online melalui aplikasi ISO Jepang, apalagi secara gratis saat ini. Mudah-mudahan seterusnya gratis, berarti biaya pendidikan dihitung sisa 2 bulan. Semoga ISO Jepang berbasis aplikasi berjalan dengan baik dan dapat bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendorong warga Sulawesi Selatan yang berminat kerja ke negara Jepang. Terima kasih. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rani. Sambutan selanjutnya akan disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat,
kepada Bapak Insinyur Rahmat Taufik Garsadi MSI. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang terhormat Ketua PBNU Bapak Kiai Haji Aizudin Abdurrahman, yang saya hormati Direktur Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia atau yang mewakili, yang saya hormati Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Haji Rusdi Mastura, yang saya hormati Wali Kota Palu Sulawesi Tengah Bapak Hadianto Rasid, yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Riani, yang saya hormati founder dan advisor ISO Jepang Bapak Yadi Suryadi, tentunya bersama tim penyelenggara pelatihan ISO Jepang, yang saya hormati Innovation Kemenaker RI Ibu Prima, serta hadirin dan peserta pelatihan ISO Jepang yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Mengawali sambutan ini, marilah kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara launching pelatihan bahasa dan budaya Jepang secara daring mulai tanggal 16 September 2021. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 ini telah berlangsung lebih dari 1 tahun, sangat berdampak terhadap dunia ketenagakerjaan. Banyak perusahaan yang melakukan PHK maupun merumahkan di berbagai lapangan usaha. Demikian pula dengan pekerja migran Indonesia. Banyak sekali negara yang menghentikan terhadap migran. Namun demikian, tentunya banyak sekali masyarakat kita, para pencari kerja yang berdampak terhadap pengangguran. Ada salah satu kesempatan peluang bekerja di Jepang melalui program spesifik skill worker. Ini kerjasama pemerintah Indonesia dengan pihak Jepang yang sangat membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, tentunya ini merupakan peluang yang bagus bagi para pencari kerja khususnya di Jawa Barat. Ibu Bapak yang kami hormati, Jawa Barat ini bagaimana diketahui memiliki jumlah yang cukup besar. Angkatan kerja kita lebih dari 24 juta orang. Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka pun masih banyak. Ada sekitar 1,9 juta orang yang masih belum bisa bekerja. Kemudian potensi migran kita setiap tahun lebih dari 57.000 orang. Nomor 3 setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Potensi angkatan kerja Jepang, potensi angkatan kerja di Jawa Barat, kompetensinya cukup banyak, baik terkait dengan teknologi, pertanian, otomotif, dan lain sebagainya. Namun demikian, untuk
bahasa tentunya menjadi kendala tersendiri. Sehingga kami sangat menyambut baik program yang ditawarkan oleh Jepang melalui pelatihan hybrid, ya, pelatihan melalui aplikasi, dan di kelas. Nah, ini tentunya mengurangi biaya, sekaligus juga memperbanyak masyarakat untuk bisa mengakses atau belajar bahasa Jepang dengan cepat. Kami sangat bersyukur masyarakat Jawa Barat cukup banyak yang mendaftar, dan alhamdulillah yang sudah lolos seleksi ada 300. Mudah-mudahan di tahap ini bisa berhasil, dan selanjutnya di tahap selanjutnya lebih banyak lagi masyarakat khususnya dari Jawa Barat yang bisa belajar bahasa Jepang secara daring melalui Paira ini. Selanjutnya kami berharap pelatihan ini dapat berujung pada peningkatan kompetensi peserta, sehingga pada akhirnya dapat ditempatkan menjadi pekerja migran Indonesia yang berkompetensi di Jepang. Hadirin yang kami hormati, akhirnya kami atas nama pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada founder ISO Jepang yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Jawa Barat untuk bisa mengikuti program ini. Selanjutnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam program pelatihan gratis bahasa Jepang dan budaya Jepang ini, kami berharap terus berjalan secara kontinu. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Biar taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wali Kota Palu. Kepada Bapak Hadianto Rashid SE, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, konnichiwa, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati Bapak Pembina ISO Jepang, Bapak Kiai Adi Zudin. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Kepala Bidang PSTK Nakertrans Provinsi Sulawesi Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Yang kami hormati rekan-rekan unsur Forkopimda Kota Palu yang berkesempatan ikut hadir dalam launching di kegiatan di siang hari ini, Bapak Kapolres Kajari yang mewakili. Yang saya hormati, yang saya banggakan, saudara saya Bapak Yadi Suryadi selaku founder dari ISO Jepang. Yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu. Yang saya hormati pimpinan BNI Cabang Palu, Kepala UPT BP2MI Kota Palu. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Palu. Dan tentu tidak lupa juga saya menyampaikan rasa hormat cinta saya kepada Ibu Wakil Wali Kota Palu yang ikut hadir mendampingi saya dalam pembukaan
launching pelatihan bahasa beraplikasi di kesempatan ini. Pertama-tama tentunya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang alhamdulillah atas perkenan dan ridhonya, sehingga di hari yang baik ini kita bisa bersama-sama mengikuti launching pelatihan bahasa dan budaya Jepang berbasis aplikasi Pera-Pera, baik secara virtual maupun secara offline, yang pada pelaksanaan ini melibatkan 3 provinsi dan 1 kota. Saya juga tidak lupa mengajak saudara-saudara saya yang beragama Islam untuk senantiasa membaca dan mengirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, kegiatan yang dilaksanakan di kesempatan hari ini, yakni program pelatihan bahasa dan budaya Jepang berbasis aplikasi, adalah satu kegiatan yang merupakan rangkaian dari upaya kita bersama untuk menyiapkan sumber daya manusia kita, khususnya tenaga kerja kita, untuk dapat kita kirimkan dan kita tempatkan sebagai pekerja di negara Sakura atau negara Jepang. Dan tentunya rangkaian ini adalah hal yang paling vital, karena di mana anak-anak kita atau sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dipersiapkan akan kita berikan pelatihan bahasa. Dan tentunya saya juga tidak lupa memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada founder AISO Jepang, Bapak Suryadi, Bapak Yadi Suryadi, yang mana dalam situasi pandemi COVID-19, AISO Jepang tetap mencarikan solusi untuk dapat mempersiapkan tenaga kerja yang kita siapkan untuk kita kirim ke Jepang dengan pembekalan bahasa secara daring sebagaimana yang akan kita launching saat ini. Dan tentunya kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan perhatian yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, terkhusus oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan moga-moga kegiatan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan insya Allah dapat menghasilkan tenaga-tenaga kerja kita yang betul dan benar-benar siap untuk kita tempatkan di negeri Jepang. Semoga Allah Subhanahu wa taala insya Allah senantiasa menyertai niat baik kita, menguatkan keistiqomahan kita dalam upaya memberikan penguatan dan memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya dalam pengembangan dan kemajuan kota kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika atas ada kata-kata yang kurang tepat. Dan titipan pesan saya kepada seluruh adik-adik saya yang hari ini atau mulai hari ini akan mengikuti pembelajaran bahasa Jepang dan budaya Jepang berbasis aplikasi atau secara virtual, benar-benar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu saudara-saudara hanya 3 bulan untuk menyiapkan diri untuk insya Allah dapat lolos dalam seleksi tahap pertama ini, agar selanjutnya bisa mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pelatihan kerja atau life skill. Semoga apa yang menjadi tujuan kalian, apa yang menjadi hasrat dan keinginan kalian benar-benar
berjalan beriring dengan kerja keras dan upaya-upaya terkhusus dalam penguatan pembelajaran bahasa Jepang. Saya ucapkan selamat dan sukses selalu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hadianto Rashid atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada Bapak Haji Ma'mun Amir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat siang atau pagi. Yang saya hormati Menteri Ketenagakerjaan RI Bu Ida Fauzia. Yang saya hormati Wali Kota Palu beserta Wakil Wali Kota Palu. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Kepala Bidang P5TK Naker Trans Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kota Palu yang sempat hadir. Yang saya hormati BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu. Yang saya hormati pimpinan BNI Cabang Palu. Yang saya hormati Kepala UPT BP2MI Palu. Yang saya hormati Ketua BKK Kota Palu. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu. Dan yang saya hormati rekan-rekan media serta hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di acara launching pelatihan bahasa dan budaya Jepang bagi pencari kerja Kota Palu dalam keadaan sehat walafiat dengan suasana bahagia. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia, yang berkesempatan hadir bersama kita semua secara virtual untuk melaunching secara simbolis program pelatihan bahasa budaya Jepang bagi para pencari kerja Kota Palu. Melalui pelatihan ini, setidaknya pemerintah daerah telah berupaya memberikan layanan pendidikan dan latihan agar dapat meningkatkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas di berbagai aspek yang mampu bersaing pada era globalisasi ini. Olehnya, saya meminta agar para peserta memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan kelak mampu menjadi pahlawan bagi generasi selanjutnya. Di sisi lain, pelatihan bahasa Jepang ini juga bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui penyediaan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, bekerja sama dengan penyelenggara aplikasi pelatihan kerja berbasis daring. Peluang kerja saat ini yang sedang terbuka luas di Asia, salah satunya adalah di Jepang. Negara ini memiliki undang-undang perlindungan warga negara asing yang baik dan memiliki tingkat standar gaji yang tinggi, sehingga menjamin keselamatan dan juga kesejahteraan para pekerja migran Indonesia yang ada di sana. Di Jepang, para pekerja digaji jauh dari rata-rata pekerja di negara kita, apalagi tingkat perlindungan yang sangat baik dengan tingkat rata-rata kekerasan yang sangat minim. Hadirin yang saya hormati, kesuksesan anak muda Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, yang akan mengikuti program ke depan, itu
nantinya akan menjadi pertimbangan kelanjutan program yang sama pada tahun-tahun selanjutnya. Sulawesi Tengah memiliki SDM yang tidak kalah dengan negara lain. Namun, masih menjadi kendala adalah penguasaan bahasa. Karena itu, saya berharap penguasaan bahasa asing dapat menjadi perhatian dalam sistem pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya berharap pelatihan dengan metode daring dilaksanakan ini tidak menghilangkan substansi dan pencapaian kompetensi. Oleh karena itu, saya berpesan pada peserta pelatihan agar mengikuti pelatihan secara serius dan sungguh-sungguh. Jangan menyanyiakan waktu yang sudah diberikan kepada kalian. Apalagi pelatihan ini disubsidi oleh pemerintah. Ingat, kalian terpilih dari ratusan orang yang berminat dan mendaftar. Hadirin yang saya hormati, demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita. Dan semoga hasilnya diterima sebagai amal ibadah yang paripurna. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Ma'mun Amir, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah atas sambutannya. Terakhir, sambutan dan pembacaan doa dari Ketua PBNU Pusat sekaligus Pembina ISO Jepang kepada Bapak Kiai Haji Aizuddin Abdurrahman. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, sholatan wa salaman Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kita hormati bersama Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Nyai Dr. Hajah Ida Fauziah. Yang kita hormati Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota Palu, dan jajaran beserta Forkominda, Bapak Darmawan, Kadisnaker Sulawesi Selatan yang tadi diwakili oleh Ibu Rani. Kemudian juga tidak lupa Bapak Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat, Bapak Taufik, dan Bapak Yadi Suryadi selaku founder, selaku inisiator ISO Jepang. Mohon maaf tidak dapat menyebutkan satu persatu seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dohiron, wabadinan, menciptakan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Para peserta acara launching program pelatihan bahasa dan budaya Jepang yang berbahagia. Alhamdulillah kita semua wajib senantiasa bersyukur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara ini dapat terselenggara dengan baik. Para peserta Zoom meeting launching aplikasi Pera-Pera yang saya hormati, saat ini memang perkembangan informasi dan teknologi sudah sedemikian masif. Akibat disrupsi teknologi tersebut terjadi perubahan-perubahan perilaku hidup di sekitar kita semua. Perkembangan ini tidak terhindarkan lagi, bahkan telah masuk ke dalam ruang-ruang kehidupan sosial kita. Dan ini tidak berhenti di sini. Tentu beberapa tahun yang akan datang, ini lebih dalam dan lebih tajam lagi. Oleh karenanya kegiatan ini menjadi sangat penting sebagaimana tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak pemerintah daerah dan beberapa yang lain. Tentu kita semua berharap
atas terselenggaranya launching program pelatihan bahasa dan budaya Jepang berbasis aplikasi ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar memiliki pengetahuan, dapat meningkatkan kapasitas, dan sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Boleh kita belajar bahasa dan budaya negara lain dengan sebaik-baiknya, bahkan sempurna. Tapi ketika kembali ke Indonesia, ambil manfaatnya, ambil etos kerjanya, ambil pengalaman yang baik di Jepang, diimplementasikan di Indonesia dengan membuka lapangan kerja baru, menjadi entrepreneur di tengah-tengah masyarakat. Tentu ini menjadi harapan Bapak-Bapak sekalian dan khususnya Ibu Menteri. Ikhtiar-ikhtiar seperti yang diinisiasi oleh ISO Jepang ini sangat penting, apalagi dihadiri oleh tokoh-tokoh dari unsur pemerintah, wabil khusus Ibu Menteri Tenaga Kerja, Bapak Gubernur, dan seluruh jajaran, termasuk Bapak Wakil Gubernur, ada Bapak Wali Kota, dan jajaran. Hal ini tentu menjadi motivasi tersendiri dalam menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing secara global, mempertajam etos kerja, disiplin, serta profesionalisme. Saya yakin bahwa tenaga kerja asal Indonesia merupakan tenaga kerja yang tangguh, tenaga kerja yang dapat diandalkan. Sedangkan potensi peluang kerja di Jepang cukup besar. Tetapi juga tidak jarang negara Indonesia ini kalah bersaing dengan negara-negara lain. Saat ini di Jepang itu didominasi oleh Vietnam, Filipina, bahkan Tiongkok. Semoga ISO Jepang atas dukungan dan motivasi dari Bapak-Bapak dan pemerintah dalam hal ini, ISO Jepang dapat menjawab tantangan tersebut. Juga tidak kalah pentingnya adalah dukungan koordinasi diplomasi pemerintah dalam hal ini juga penting. Bagaimana kemudian negosiasi atas regulasi-regulasi ada juga penting. Kemudian juga Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini perlu kita dukung bersama-sama. Bagaimana kemudian tidak mudah bagi Kementerian Tenaga Kerja tentunya bersinergi dengan kementerian lembaga lain, Menteri Luar Negeri, BP2MI, maupun Kedutaan Besar Jepang dan seterusnya. Jadi banyak hal yang kita juga harus mendukung program-program kerja Kementerian Tenaga Kerja dengan mempersiapkan sumber daya manusia, administrasi, dan apapun itu secara lebih baik lagi. Semoga atas kerjasama ini, khususnya dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kota, ini semoga bisa meluas ke provinsi dan kota-kota yang lainnya, menjadi motivasi sekaligus memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan tenaga kerja, juga memberikan dampak yang lebih baik lagi bagi perekonomian nasional. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Wa'afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih pada Bapak Kiai Haji Aizuddin Abdurrahman atas sambutan dan doanya untuk kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki puncak acara peresmian pelatihan bahasa dan budaya Jepang berbasis aplikasi yang akan diawali dengan keynote speech dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dr. Hajah Ida Fauziah MSI yang juga akan membuka acara pelatihan ini secara resmi. Kepada yang terhormat, Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati Wali Kota Palu, Pak Hadianto Rashid SE, Advisor ISO Jepang, Pak Yadi Suryadi, ada Kadisnaker Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Insinyur Ahmad Darmawan, Kadisnaker Provinsi Jawa Barat, Bapak Rahmat Taufik Gersadi, hadirin peserta pelatihan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat karunia-Nya kita diberikan nikmat sehingga pada pagi hari ini
kita bisa bertemu walaupun secara virtual dalam acara launching pelatihan bahasa dan budaya Jepang bagi pencari kerja di Kota Palu. Pada kesempatan ini saya mengapresiasi inisiatif kegiatan yang ini adalah merupakan salah satu langkah konkret penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya tenaga kerja di Kota Palu yang akan masuk ke dunia kerja. Adanya pelatihan ini akan sangat penting dalam menambah modal kompetensi para pencari kerja di Kota Palu. Hadirin yang saya hormati, pasar kerja di era globalisasi seperti sekarang ini mengalami perubahan yang signifikan dengan tingkat persaingan yang sangat ketat sehingga tentu saja memerlukan inovasi, akurasi, dan kecepatan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing, dan mandiri. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, harus didukung dan tersedianya sumber daya dan infrastruktur yang memadai dan up to date, sistem dan metode yang tepat, regulasi dan kelembagaan yang kuat, arah pembinaan dan kebijakan yang tepat, serta komitmen dan koordinasi yang baik antar lintas instansi. Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai fokus pemerintahan. Dengan pembangunan sumber daya manusia yang dicanangkan bertujuan mencetak sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, sehingga mampu memenangkan persaingan di era global. Langkah strategis ini penting untuk mengambil peluang adanya bonus demografi yang kita miliki saat ini. Berbagai kebijakan diluncurkan oleh pemerintah untuk mendukung keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Salah satunya peningkatan kemampuan skill dan soft skill melalui program pelatihan vokasi. Dengan langkah ini diharapkan terwujud sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan juga mempunyai fighting spirit yang tinggi. Saudara sekalian yang berbahagia, pelatihan bahasa dan budaya Jepang secara daring yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Palu merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tenaga kerja agar dapat meningkatkan kompetensinya khususnya di bidang bahasa dan budaya Jepang. Pelatihan bahasa dan budaya Jepang merupakan salah satu bagian penting bagi tenaga kerja muda untuk mempersiapkan diri, bekerja dan mengikuti pemagangan ke Jepang. Saya perlu menyampaikan bahwa program penyelenggaraan pemagangan ke Jepang bagi pemuda-pemudi asal Indonesia pertama kali diselenggarakan tahun 1993 dan hingga saat ini telah memberangkatkan sebanyak 85.415 orang peserta pemagangan. Program ini merupakan salah satu program unggulan dalam upaya meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja muda Indonesia. Manfaat yang diperoleh dari program ini sangat banyak. Selain menguasai keterampilan dan teknologi terkini, peserta pun dapat menguasai etos, semangat kerja, serta wawasan internasional. Banyak lulusan program pemagangan luar negeri pada akhirnya segera mendapatkan pekerjaan, bahkan tidak sedikit yang menjadi wirausahawan sehingga membuka lapangan pekerjaan. Pada akhirnya program pemagangan selain memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, juga akan berimplikasi pada penciptaan wirausaha mandiri, memacu pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wali Kota Palu dan semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan ini. Kepada para peserta saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan dengan serius, manfaatkan kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Kompetensi dan ilmu pengetahuan yang Anda dapatkan dari pelatihan ini akan menjadi modal yang sangat berharga dalam menghadapi persaingan di era global ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas semua yang kita lakukan dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan bahasa dan budaya Jepang berbasis aplikasi saya nyatakan dibuka.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Five, 4, 3, 2, 1. Baik hadirin yang berbahagia, rangkaian demi rangkaian acara telah kita lewati bersama. Dengan diresmikannya program pelatihan bahasa dan budaya Jepang aplikasi, kita telah masuk ke penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Semoga program pelatihan bahasa dan budaya Jepang berbasis aplikasi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besar dan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia serta hubungan bilateral Indonesia-Jepang. Atas nama seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan ini, saya Igit Hapsari mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ishoni iko, ishoni gambaro. Adong orang nang iso, orang bisa makan nang Jepang. Adong pan makan nang Jepang, mene mlebu nang iso. Kalau mengenai pegawai ke Jepang, masuk ISO tulah, ada kata yang lain. ISO, pakam nian. ISO palak mentong, ISO bisa tonji. Sulu ko sola nasang, kemure ko mila majama jo Jepang, tama ko miso, kure semangat. Molo naik tu Jepang, masuk ISO. Pe sukses, mangkat mang ISO Jepang. Bili noyar ke Jepang, ayo atuh gabung ka ISO. ISO hebat, ISO bravo. ISO kok sehebat pisan. Mula naik berangkat ke Jepang, ikon melalui ISO. ISO, mantap kali ah. Horas! ISO, ayo berjuang bareng-bareng. Sejak 2019, Jepang membuka kesempatan bagi tenaga kerja asing melalui program visa Specified Skilled Worker atau Tokute Gino untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil dan berkualitas di 14 bidang industri pekerjaan. Dengan banyaknya generasi muda Indonesia yang berbakat, ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan karir secara global. Tak bisa dipungkiri bahwa para calon tenaga kerja ini memiliki kendala perbedaan bahasa dan budaya. ISO hadir sebagai pusat standarisasi dan penyedia kurikulum pelatihan bahasa Jepang dengan melakukan standarisasi kurikulum, program kelas, dan pengajar yang direplika dan dikerjasamakan dengan lembaga vokasi seperti LPK dan BLK komunitas di wilayah Indonesia. Bersama-sama, kami memperluas kesempatan bagi masyarakat muda Indonesia untuk menambah ilmu, pengalaman, dan menjadi tenaga kerja yang terampil, berkualitas, dan siap bekerja di Jepang. ISO memiliki program kelas yang dirancang untuk persiapan mengikuti program Tokute Gino dalam waktu yang singkat. Dimulai dari pelatihan dasar bahasa dan budaya di negara Jepang, bimbingan
ujian JF Test level A2 sampai pelatihan skill test Tokutei Gino melalui kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar Jepang sesuai standar yang diberlakukan oleh perusahaan penerima. Program kelas ISO didasari dengan 3 nilai utama: intelligent, skill, dan power. ISO percaya bahwa wawasan luas, keterampilan tinggi, serta jiwa dan raga yang kuat dibalut dengan usaha yang gigih adalah kunci utama dalam menuju keberhasilan. Dengan bekerja di Jepang, para pekerja akan mendapatkan pendapatan serta pengalaman dan ilmu berharga yang menjadi modal masa depan Indonesia. Bersama ISO, siapapun berkesempatan untuk kerja di Jepang. Ishoni Ganbaru. Pera-Pera, aplikasi belajar bahasa yang telah disesuaikan dengan kebutuhan industri di Jepang dengan mudah dan menarik. 優しく面白く日本語脳勉強 Kamu bisa belajar bahasa Jepang di mana saja dengan sangat praktis. Dilengkapi dengan ilustrasi, sehingga materi sangat menarik dan mudah dipahami. Apa saja yang kita bisa pelajari di aplikasi Pera-Pera? Huruf hiragana dan katakana, hafalan kosakata, materi fungsi partikel, materi perubahan kata kerja, pola kalimat bahasa Jepang, edukasi kanji, dan juga tes dasar bahasa Jepang. Aplikasi Pera-Pera juga memiliki fitur Google Translate dan informasi seputar Jepang. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk belajar bahasa Jepang di aplikasi Pera-Pera dan persiapkan dirimu untuk magang dan bekerja di Jepang. Arigatou gozaimashita.